Shalom FCC, memasuki bulan Mei ini, kita masih tetap pada tema Never Give Up. Gereja Tuhan tidak boleh menyerah dengan keadaan yang terjadi saat ini mengenai wabah virus corona. Kita harus terus bergerak ke depan supaya gereja Tuhan bisa menjadi jawaban bagi masalah yang ada saat ini. Oke, saudara sekalian, subtemanya adalah what next. Apa artinya what next? Seharusnya kita bukannya berpikir dengan kondisi yang ada saat ini, tetapi bagaimana 3-6 bulan ke depan, apa yang terjadi setelah wabah virus ini berakhir. Nah, apa yang dipersiapkan oleh gereja Tuhan dengan adanya goncangan ekonomi, lockdown dan sebagainya, tentunya ini memancing kita untuk berpikir kreatif supaya banyak orang-orang yang mendapatkan jalan keluar. Nah, saudara sekalian, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu sebelum kita membahas khotbah ini mengenai revolusi industri 4.0 atau 4.0 yang sedang terjadi luar biasa 3 tahun belakangan ini. Saudara, revolusi teknologi 4.0 ini ditandai dengan adanya 5G ya, di handphone, sehingga data yang didapat dan bahkan dimanapun di seluruh dunia tidak ada lagi tempat-tempat yang tidak dapat terjangkau oleh internet. Kemudian juga ada artificial intelligence. Kita melihat adanya startup baru yang dibangun dan didirikan. Ada online payment, online shopping, online medical service, nanotechnology, online transport, medical industrial robotic, 3D printer, digital marketing, dan lain-lain. Ini merubah cara hidup manusia dan merubah cara gaya bekerja manusia. Dari cara kita membayar, kemudian cara kita belanja, cara kita berobat ke dokter, ini semua berubah total. Nah, ini harus diantisipasi oleh gereja. Nah, kita mau belajar pada siang hari ini apa yang Tuhan katakan dan Alkitab katakan, bagaimana caranya untuk menjadi jawaban bagi masalah yang ada saat ini. Nah, Matius 7 ayat 24-27 berkata, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Yesus berkata jelas sekali bahwa ada 2 jenis orang di muka bumi ini. Yang pertama, orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Apa yang membedakan orang bijaksana dan orang yang bodoh? Orang yang bijaksana diumpamakan kalau dia mendengar firman Tuhan dan dia melakukan. Dan yang bodoh sebaliknya. Oleh karena itu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang bijaksana mendirikan rumah di atas batu karang dan yang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir. Dua-duanya sama-sama membangun kelihatannya, tetapi ketika banjir datang, banjir itu bisa melambangkan berkatkah, bisa melambangkan masalah, maka akan kelihatan siapa yang kuat dan kokoh. Yang bijaksana dan yang bodoh ini berbeda hasilnya nantinya. Nah, kemudian Amsal Salomo juga berkata mengenai mendirikan rumah. Saya tertarik dengan kata-kata mendirikan rumah, oleh karena itu saya garis bawahi. Amsal 24 ayat 3 dan 4 berkata, "Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik." Dalam bahasa Inggrisnya, terjemahan King James Version dikatakan, "By wisdom a house is built, and through understanding it is established, and through knowledge its rooms are filled with the rare and beautiful treasures." Artinya, dengan hikmat sebuah rumah itu didirikan, dan dengan pengertian rumah itu kemudian ditegakkan, dan melalui pengetahuan kemudian kamar-kamar diisi dengan barang-barang yang indah. Nah, kemudian Amsal 33 ayat 19 dan sampai 20c dikatakan gini, "Dengan hikmat Tuhan meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikan embun. By wisdom the Lord laid the earth foundation, by understanding He set the heaven in place, by His knowledge
the water deep were divided, and the cloud let drops the dew. Ada 3 kata-kata kunci yang harus kita perhatikan di dalam kita membangun rumah dan menjadi orang yang bijaksana, melakukan apa yang ada di firman Tuhan. Yaitu hikmat atau wisdom, yang kedua understanding pengertian, yang ketiga knowledge. Nah, kalau saya mau rangkum dengan kata-kata yang sederhana, 3 hal ini begitu penting dalam kehidupan setiap manusia. Ya, kita lihat mulai dari gambar yang saudara perhatikan. Pengetahuan atau knowledge itu didapat dari data atau informasi yang kita peroleh. Kemudian setelah itu naik dari pengetahuan menjadi understanding, dan yang terakhir adalah wisdom. Nah, kita mau belajar bersama-sama apa yang membedakan knowledge, understanding, dan wisdom. Dan mengapa saudara dan saya harus mengerti hal ini dengan benar hari-hari ini. Ada banyak definisi mengenai knowledge, understanding, dan wisdom. Tetapi saya mencoba memberikan kepada saudara definisi yang sangat simpel dan sederhana supaya saudara bisa mengerti. Knowledge adalah akumulasi dari fakta dan data melalui proses pembelajaran, research, investigasi, observasi, dan pengalaman. Itu pengetahuan. Jadi pengetahuan hanya didapat dari kita proses belajar. Kita mengetahui. Cukup sampai di situ. Melalui fakta data. Yang kita lihat ya, melalui proses sebuah pembelajaran. Makanya ketika seseorang lulus dari sekolah, dia memiliki pengetahuan. Tapi berbeda dengan understanding atau pengertian. Understanding atau pengertian adalah kemampuan untuk merenung, mencerna, mengerti data atau fakta yang ada, dan menyimpulkannya menjadi sebuah prinsip-prinsip kehidupan atau value. Artinya data tadi, knowledge ini kemudian direnungkan oleh pikiran kita. Makanya firman Allah itu bukan hanya dibaca, kalau hanya sekedar dibaca menjadi pengetahuan teologi. Tapi ketika kita mulai merenungkan firman Allah, itu menjadi sebuah pengertian melalui sebuah proses perenungan. Nah, pengetahuan yang melalui proses perenungan kemudian mencerna, dimengerti, data dan fakta ini menjadi sebuah prinsip. Nah, itu yang disebut pengertian. Jadi kita mengerti why, mengapa, how, bagaimana caranya itu bisa terjadi dan apa itu. Yang terakhir adalah wisdom. Nah, apa itu wisdom atau kebijaksanaan? Kebijaksanaan atau wisdom adalah kemampuan dan akal sehat dalam membedakan, menerapkan, mengintegrasikan knowledge atau pengetahuan dan pengertian atau understanding dalam kehidupan. Jadi knowledge dan understanding ketika itu diterapkan di dalam kehidupan, maka itu menjadi sebuah wisdom. Tentunya wisdom ini tidak bisa kita pelajari karena wisdom ini Alkitab katakan sebuah karunia yang diberikan kepada Allah kepada kita. Nah, kalau saya simpulkan, wisdom ini adalah knowledge plus understanding yang diaplikasikan dalam kehidupan. Pengambilan keputusan dengan benar dan bijak. Wisdom membuat kita belajar dari pengalaman dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Dan wisdom mengerti apa yang harus kita lakukan ke depan. Makanya ketika Salomo berjumpa dengan Allah, Allah berkata, apa yang kamu minta? Dia tidak minta harta kekayaan. Dia tidak minta kekuasaan, tapi yang dia minta hanya satu, yaitu hikmat. Permintaan akan hikmat ini membuat Allah berkenan akan Salomo. Dan Allah berkata, karena itu yang kamu minta untuk menghakimi bangsamu, untuk menjaga bangsamu, maka aku berikan pula engkau kekayaan dan kehormatan. Saudara, ketika saudara dan saya mengerti pengetahuan, understanding dan hikmat, maka hidup kita akan berbeda. Pola pikir kita akan berbeda. Cara kita bekerja akan berbeda. Cara kita menghadapi kehidupan berbeda. Cara kita mengambil keputusan-keputusan juga berbeda. Nah, kita harus belajar hari ini apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Sehingga ke depan kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Ketika dia berkata seperti itu, Yesus sedang mendeklarasikan bahwa dirinya adalah jalan, jawaban bagi setiap masalah yang terjadi. Nah, saudara, ada 3 hal yang harus saudara dan saya pelajari. What next? 3 hal ini akan membuat hidup saudara dan saya berbeda dalam kita menghadapi situasi ke depan. Saudara, sebelum kita belajar ketiga hal yang Tuhan inginkan, apa yang harus kita lakukan ke depan, saya mau mengajak saudara itu belajar mengenai kata-kata krisis. Nah, di dalam huruf
kanji atau Chinese, crisis itu dibaca sebagai huiqi. Dan ada dua kata, dangers dan opportunity. Sehingga John F. Kennedy pernah berkata begini, when written in Chinese, the word crisis is composed of two characters. One represent dangers and other represent opportunity. Tergantung dari saudara melihat dari sudut mana krisis ini. Orang bijak akan melihat krisis adalah sebuah kesempatan atau opportunity. Mereka akan hidup dalam iman karena mereka bukan hanya sekedar mendengar firman Tuhan, tapi mereka juga merenungkan firman Tuhan dan mereka melakukan firman Tuhan. Ini yang disebut dengan wisdom. Bukan hanya knowledge, ada data-data, kemudian tapi juga mulai direnungkan data-data tersebut sehingga menjadi dari logos menjadi rema, dan dari rema kemudian dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang kedua, orang bisa hidup dalam ketakutan atau fear. Nah, tinggal pilih dua ini. Tapi saya yakin saudara dan saya adalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan untuk hidup dengan iman. Nah, Wahyu 4 ayat 1 berkata, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku, seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Kata naiklah kemari, itu berarti kita harus going to the next level. Di dalam segala area dalam hidup kita, secara spiritual, secara mental atau soul, kemudian secara kesehatan, tiga hal ini, roh, jiwa, dan tubuh kita harus mengalami level up. Saudara sekalian. Saudara, Allah itu adalah sahabat kita. We are the friend of God. Setiap kali Allah ingin melakukan sesuatu, dia pasti mengkomunikasikan ini kepada para hamba-hambanya dan para nabi-nabinya. Dan saya yakin sekali saudara sekalian, sama ketika Allah akan menghukum Sodom dan Gomora, sama ketika Allah ingin menghukum dunia dengan air bah, dia akan mengkomunikasikan rencananya kepada Abraham dan kepada Nuh. Demikian juga akhir zaman ini. Dan saya percaya hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan dapat mengerti rencana Allah ke depan. Nah, kita mulai dari yang pertama. Tiga hal yang Tuhan inginkan kita mengalami next level. Yang pertama adalah going on to spiritual maturity. Di dalam Matius 5 ayat 45 berkata begini, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, be perfect, therefore as your heavenly Father is perfect. Nah, kata-kata sempurna ini kita harus simpulkan bukan berarti tidak berdosa atau tidak bercela, tidak bernoda. Tapi kata-kata sempurna di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Greek atau Yunaninya, dikatakan teleos. Teleos artinya that which has reached its maturity atau fully grown matures. Sebuah proses kematangan rohani. Tuhan menuntut saudara hari-hari ini melalui peristiwa COVID, wabah. Tuhan ingin secara spiritual kita nih naik level secara rohani. Yang Tuhan inginkan hari-hari ini saudara banyak membangun hubungan dengan Tuhan. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dan keintiman dengan Tuhan itu menjadi prioritas buat saudara dan saya. Alkitab katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Arti kata kerajaan Allah, cari dahulu kerajaan Allah. Minggu lalu kita sudah belajar, bukan kita mempelajari hanya hal-hal yang rohani. Kerajaan Allah itu merupakan sebuah prinsip atau value-value kehidupan. Kerajaan Allah, nilai-nilai yang harus saudara dan saya jalani di dalam kita tuh bekerja, melayani, berkeluarga. Nah, dalam proses menjalani kehidupan ini, nilai kerajaan Allah kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, maka niscaya saudara dan saya akan hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oleh karena itu, membangun hubungan dengan Tuhan, membangun mesbah, saat teduh, baca Alkitab dan firman Allah, itu merupakan prioritas pertama. Hari-hari ini saudara bisa lihat di YouTube, dimanapun banyak orang mulai berdoa. Ada baiknya. Survei membuktikan beberapa kali wabah terjadi di muka bumi ini. Sejak abad pertengahan, yang terakhir adalah Spanish flu, yang bagaimana itu juga membunuh jutaan jiwa. Setiap habis wabah selalu ada kebangunan rohani yang besar.
Oleh karena itu saudara sekalian, siapkan gereja Tuhan. Siapkan hidup saudara dan saya. Akan ada tuanya yang besar yang Tuhan kirim di muka bumi ini. Untuk membawa orang bertobat datang kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, tadi secara spirit. Yang kedua jiwa. Yang ada di jiwa kita adalah pikiran, perasaan, keinginan, kehendak. Nah, yang kedua, Tuhan ingin saudara tetap keep learning, keep growing. Terus belajar, dan belajar. Bukankah amanat agung berkata, pergi dan jadikan segala bangsa murid. Kata-kata murid, itu berarti saudara dan saya harus terus diajar dan belajar. Baik kita belajar hal-hal yang rohani, kita belajar pengetahuan, kita belajar apa saja yang membuat nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Terus asah. Tuhan ingin saudara dan saya mengembangkan ability kita, kemampuan kita, potensi kita. Semua harus ditingkatkan hari-hari ini. Saudara harus kreatif. Dalam Kejadian ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata-kata Allah pertama kali diperkenalkan kepada manusia adalah Elohim, the creative spirit. Saudara, orang yang berhubungan intim dengan Tuhan, yang memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, maka dia akan kreatif. Elohim, the creative spirit, itulah yang akan membuat saudara dan saya terus belajar. Creativity atau kreativitas, the basic rule of prosperity. Orang yang kreatif tidak akan pernah kekurangan. Mazmur 32:8 berkata, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Yang kedua saudara, sekali lagi, minta hati yang mau diajar. Amsal berkata, hikmat itu bisa ada di mana saja. Karena hikmat itu adalah pengaplikasian, penerapan firman Allah ke dalam kehidupan sehari-hari. Saudara bisa belajar melalui apa saja di sekeliling kita. Maka saudara akan belajar hidup takut akan Tuhan. Terus minta supaya hati yang mau diajar. Dan saya yakin salah satu tandanya orang mau belajar adalah orang yang senantiasa haus membaca Alkitab. Nah yang kedua, bagaimana orang proses belajar? Saudara, hari-hari ini saya melihat teknologi begitu berkembang dengan pesat. Ya. Ketika teknologi 4.0 ini terjadi, saya yakin saudara sekalian terutama yang bergerak di dalam dunia usaha, saudara tidak bisa tinggal diam. Saudara harus punya email, saudara harus punya Instagram, saudara harus punya Facebook, saudara harus belajar memakai smartphone, saudara harus belajar mengerti digital marketing. Karena hari-hari ini yang saya lihat, semua bisnis-bisnis itu menengah ke bawah itu sedang kolaps. Saudara, ekonomi kapitalis itu membuat kesenjangan yang begitu jauh antara orang-orang yang kaya dan orang-orang yang miskin. Dan dengan revolusi teknologi 4.0 ini, Tuhan akan menggambelkan ya, ekonomi yang ada di dunia ini menjadi ekonomi kerajaan surga. Kalau kita baca baik-baik di gereja mula-mula, ekonomi kerakyatan itu adalah ekonomi yang Allah terapkan. Di Israel, 40% dari kegiatan ekonomi mereka itu dijalankan oleh sebuah komunitas yang bernama kibbutz. Unik. Kibbutz ini dijalankan seperti usaha bersama atau koperasi. Persis mereka lakukan seperti yang dilakukan gereja mula-mula. Di dalam kibbutz itu ada ribuan orang yang tergabung, ribuan keluarga. Dan di Israel sendiri ada ratusan kibbutz, kelompok-kelompok komunitas masyarakat. Mereka punya perkebunan, mereka punya perusahaan teknologi, mereka punya lingkungan tersendiri, mereka tinggal di area tersendiri. Dan masing-masing itu hidup bersama, saudara. Dan mereka hidup unik sekali, kalau saudara lihat di YouTube nanti, dan mereka punya gaji yang sama semuanya. Walaupun ada yang kerja di eksekutif, walaupun ada yang bekerja sebagai petani, tetapi mereka punya gaji yang sama. Tetapi di lingkungan tersebut, kesehatan kemudian terjamin, pendidikan terjamin, anak-anak yang mau nikah terjamin karena mereka akan dapat tempat tinggal. Nah, ekonomi yang seperti ini yang sedang Tuhan terapkan di muka bumi, ekonomi kerakyatan. Dan di Indonesia sendiri, Presiden kita Jokowi ya menghimbau itu bahwa di area 4.0 ini berdayakan UMKM, ya, yaitu bagaimana kemampuan untuk usaha
mikroekonomi. Dikatakan kurang lebih 70% tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pemerintah Indonesia membangun platform e-commerce untuk UMKM, petani, pengrajin, dan juga mendirikan serta sentra teknologi atau teknologi bank untuk meningkatkan akses UKM bagi akuisisi teknologi dan memberikan dukungan mentoring untuk mendorong inovasi sektor-sektor terkait. Sekali lagi, Alkitab menjadi jawaban. Bukankah ini yang diterapkan di Alkitab? Oleh karena itu saudara sekalian, bergabunglah di sel grup sehingga kita terkoneksi satu dengan yang lainnya. Bergabunglah di sel grup, family cell di mana saudara sekalian saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya, walaupun kita tidak bisa menerapkan kibbutz di Indonesia, tetapi melalui sel grup saudara saling dikuatkan. Saudara saling membangun, saudara saling memberkati, dan yang usaha menengah kecil ini, mikroekonomi, sedang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi ekonomi yang kuat, ekonomi kerajaan Allah. Yang terakhir saudara sekalian, ya, menjaga kesehatan. Kalau tadi sudah spiritual, kemudian secara soul sudah, secara mental sudah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah menjaga kesehatan. Roma 12 ayat yang pertama berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Saudara, Alkitab dengan jelas berkata, ketika saudara sehat, ketika saudara dapat menjaga kesehatanmu, itu merupakan ibadah yang luar biasa buat Tuhan. Nah, saudara, masa-masa COVID ini, menjaga kesehatan menjadi prioritas kita. Saya akan share kepada saudara secara singkat saja karena tema ini mungkin akan kita bahas satu topik lagi ya ke depan. Dan saya sudah beberapa kali membahas mengenai kesehatan tubuh juga ya di dalam seminar-seminar maupun khotbah. Nah, saya mau sampaikan ada kiat bagaimana masa-masa COVID ini kita harus hidup dengan sehat. Yang pertama, perhatikan cara kita istirahat yang cukup dan teratur. Ya, dalam masa lockdown, saya sarankan supaya saudara tidur jangan di atas jam 12 malam. Usahakan jam 10, paling lambat jam 11 sudah tidur. Dan supaya bisa bangun pagi ya dengan baik dan saat teduh. Jadi 7-8 jam ya biasanya normal kita tidur ya. Bisa 6 jam, ada yang 7 atau 8 jam. Tapi jangan kurang dari 6 jam. Kemudian yang kedua, minum air putih. Saudara, dalam menjaga tubuh kita yang adalah bait Allah, setelah kita istirahat yang cukup, yang kedua, yang paling penting adalah minum air putih. Nah, untuk dewasa, saya sarankan minum air putih 1,5 liter setiap hari. Nah, air putih ini sangat penting sekali. Karena air putih adalah bahan dasar untuk membuat zat kekebalan tubuh. Air putih juga dapat mengeluarkan racun. Air putih membantu pembakaran proses metabolisme tubuh kita. Dan begitu banyak fungsi air putih. 70% tubuh manusia terdiri dari air putih. Oleh karena itu jangan lupa minum air putih minimal 1,5 liter setiap hari. Nah, yang ketiga dalam menjaga tubuh yang sehat, olahraga. Saudara rajinlah berolahraga, minimal seminggu 3 kali. Kalau saudara bisa dalam lockdown ini setiap hari 30 menit setiap hari, wow, itu luar biasa. Ya, cukup jalan di sekeliling rumah sendiri. Atau kalau rumah saudara besar, ya saudara bisa jalan di dalam rumah. Puji Tuhan kalau saudara bisa punya treadmill sendiri. Seminggu 3 kali, 30 menit setiap hari. Bisa jalan, bisa lari kecil, dan lain-lain. Kemudian juga makanan. Ya, hindari makanan-makanan yang berlemak, berlebihan. Hindari gorengan-gorengan. Dan saudara juga makanlah makanan-makanan yang sehat. Ya, yang benar-benar bisa membuat tubuh kita tuh terjaga dari sakit. Nah, saudara, yang terakhir yang saya mau sampaikan, menjaga kebersihan. Jangan lupa ketika saudara keluar rumah, belanja dari supermarket atau menerima barang dari beli makanan melalui GoFood atau Gojek, selalu cuci tangan. Karena melalui proses cuci tangan ini, virus yang menempel di tangan kita ya itu bisa mati. Nah, saya berdoa saudara supaya memasuki masa-masa yang sulit ini saudara dan saya terus bisa bertahan, dan bukan hanya itu, saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, dan saya berdoa juga supaya saudara yang mendengar kebenaran firman ini bisa mengalami perubahan total dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau urapi setiap anak-anakmu yang ada di rumah.
Mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus sembuhkan. Mereka yang terikat dilepaskan. Mereka yang sedang mengalami beban dan masalah, Engkau jalan, Engkaulah kebenaran dan kehidupan. Engkau menjadi jawaban atas setiap masalah yang kami hadapi. Berikan kepada setiap anak-anak-Mu termasuk hamba-Mu knowledge, understanding, and wisdom. Berikan kepada kami Tuhan pengetahuan, pengertian, dan hikmat untuk menjalani hidup hari-hari ini. Dan kami boleh sama-sama naik level di dalam rohani kami, Tuhan Yesus, menjalin hubungan pribadi dengan Engkau. Di dalam kami terus belajar dan belajar mengenai perubahan-perubahan teknologi di sekeliling kami, sehingga kami tidak ketinggalan Tuhan Yesus, dan kami dapat relevan dengan sekeliling kami, dan terakhir kami juga dapat menjaga tubuh kami yang adalah bait Allah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.